لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Ikhwah, teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kembali kita lanjutkan kajian kita Mustalah Hadis sampai pembahasan al-jarh wa ta'dil. Dalam pembahasan sebelumnya telah disampaikan tentang masalah al-jarh wa ta'dil. Al-jarh kemarin telah disampaikan bahwa itu adalah suatu penilaian dari seorang ahli hadis tentang perawi, tentang seorang perawi. Apakah perawi ini dia memiliki suatu karakter ataupun sifat yang mana sifat tersebut periwayatannya bisa diterima. Seandainya bisa diterima, maka ini disebut sebagai ta'dil. Penilaian kalau si fulan dia thiqah, kalau si fulan dia seorang perawi yang shaduk. Kalau seandainya penilaiannya itu adalah penilaian yang buruk, yang membuat perawi tersebut periwayatannya tidak bisa diterima, maka itu yang kemarin disebut sebagai al-jarh. Disebut sebagai al-jarh. Ada ta'dil, ada al-jarh, penilaian buruk dan juga penilaian yang baik. Ini yang kita bahas pada pertemuan setelahnya. Kemudian di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebelumnya ikhwah, apakah suara jelas? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab ini tentang pembagian al-jarh wa ta'dil. Wa yanqasimu ila qismaini mutlaqun, mutlaqin wa muqayyadin. Jadi jarh wa ta'dil itu ada dua macam. Ada yang disebut
Afwan, ini masih pembagian, ini al-jarhnya ya, Pak. Poin pertama ini adalah al-jarh. Berarti wa yanqasimu ila qismain, itu al-jarh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah mutlak, yang kedua adalah muqayyad. Saat dikatakan mutlak, berarti di situ tidak ada batasan-batasannya. Kalau muqayyad berarti ada suatu catatan khusus tentang perawi tersebut. Sekarang kita lihat pembagian yang pertama. Ayuzkar rawi bita'dil biduni taqyid. Saat seorang perawi dia itu disebutkan namanya, namanya biduni taqyid, tanpa disertai dengan taqyid, tanpa ada suatu batasan ataupun tanpa ada suatu catatan. Ini sebentar. Ini halaman berapa? Sebentar ya, Pak. Ini ta'dil. Afwan. Ini yang ta'dilnya. Yang ajarannya berada di poin yang pertama, sebentar. Ini, nah. Sama penyebutan, cuma nanti keterangannya beda ya, Pak. Perhatikan. Ini kita masih dalam pembahasan al-jarh di sini. Dalam pembahasan al-jarh. Jadi jarh itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Sekarang perhatikan, untuk yang mutlak, ayuzkara ar-rawi bil jarhi biduni taqyid. Kalau seorang perawi itu namanya disebutkan tanpa ada catatan khusus, tanpa ada suatu batasan khusus dari segi penilaian buruk terhadap perawi tersebut. Bagaimana di sini? Fayakunu qadihan fihi bikulli hal. Maka perawi tersebut saat disebutkan dan di situ ada bahwa perawi ini misalnya dia adalah seorang perawi yang dhaif. Seorang perawi yang dhaif. Tidak ada catatan apa-apa selain keterangan bahwa perawi itu dia adalah perawi yang dhaif. Maka di sini fayakunu qadihan fihi bikulli hal. Maka dalam semua keadaan dia, kalau seandainya cuma disebutkan dhaif itu saja, maka orang ini atau perawi ini dia telah mendapatkan suatu penilaian yang mana penilaian tersebut itu membuat periwayatan orang itu tidak bisa diterima. Artinya catat ataupun cacat periwayatannya. Ini yang disebut sebagai al-jarh al-mutlaq. Al-jarh al-mutlaq itu adalah konsekuensinya. Kalau seandainya, poin yang kedua sekarang perhatikan, muqayyad itu berarti ada kebalikan dari kata mutlaq. Kalau mutlaq secara umum tentang masalah kelemahan seorang perawi. Tetapi ini, taqyid ini ataupun muqayyad ini, bahwa kelemahannya, misalkan kelemahan dari segi hafalannya, hafalannya, maka itu artinya kelemahannya telah diberikan suatu batasan khusus. Ada catatan bahwa si fulan ini hafalannya lemah, atau si fulan ini dia ini seorang pendusta. Maka itu adalah poin-poin pembatasan dari sebuah jarh dari para muhadditsun, dari para ulama ahli hadis. Sekarang kita perhatikan, ayuzkar rawi bil jarhi binisbah li syai'in muayyan. Jadi kalau seorang perawi itu dia itu mendapatkan suatu penilaian buruk ataupun jarh dari ulama lain dari sebagian sisi tertentu saja, dari sebagian sisi. Tidak secara umum, tetapi sebagian sisi memang poin jarahnya disebutkan di sana. Min syekhin, baik jarh tersebut adalah dari periwayatan yang dia dapatkan dari seorang syekh, atau ta'ifah, ataupun dari sebuah kelompok, atau nahwi dzalika, ataupun yang lain sebagainya, fayakunu qadihan fi binisbah ila dzalika syai'al muayyan duna ghairihi. Maka nanti yang cacat itu adalah dari segi taqyid itu sendiri, tidak dari segi yang lainnya. Misalkan ada seorang perawi, dia itu meriwayatkan suatu hadis
meriwayatkan dari suatu hadis, misalkan dari Imam Sufyan ibn Uyainah rahimahullah. Saat penilaian yang berupa jarh tersebut mengatakan bahwa si fulan ini periwayatan yang dia riwayatkan dari Imam Sufyan ibn Uyainah adalah periwayatan yang banyak salahnya ataupun periwayatan yang lemah. Maka nanti kelemahan perawi ini yang mendapatkan hadis dari Imam ibn Uyainah rahimahullah, maka itu adalah yang nilai jarahnya ataupun cacatnya. Sedangkan hadis-hadis yang dia dapatkan dari ulama-ulama yang lainnya maka tidak termasuk dalam unsur jarah di sini. Karena jarahnya ditentukan ataupun difokuskan, dispesifikasi dalam satu poin, dalam satu poin. Sekarang kita perhatikan di contohnya disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Misaluhu, contohnya adalah qaul Ibnu Hajarin fi taqribi fi Zaid bin al-Hubbab. Contohnya di sini adalah perkataan dari Imam Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab At-Taqrib tentang siapa? Tentang seorang perawi yang bernama Zaid bin Hubbab. Wa qad rawa Muslim. Dan Imam Muslim rahimahullah, beliau juga mendapatkan periwayatan dari Zaid bin Hubbab. Bagaimana di sini kata Imam Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah? Beliau bilang saduq. Ini Zaid bin Hubbab itu adalah seorang yang saduq. Berarti dia bukan seorang pembohong. Yukhti fi hadis Tsauri. Tetapi orang ini memang dia orang yang saduq, orang yang jujur. Tetapi dia itu salah dalam periwayatan yang dia dapatkan dari Imam Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri maksudnya. Fayakunu dha'ifan fi hadisi an Tsauri. Sehingga orang ini saat dibilang ataupun dinilai oleh ulama-ulama ahli hadis bahwa ini Zaid bin Hubbab, itu dia salah dari periwayatan yang dia dapatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka dia lemahnya adalah hadis-hadis yang dia dapatkan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, tidak dari periwayatan perawi yang lainnya duna ghairihi. Perhatian ya ikhwah, ini yang dinilai lemah adalah dari Zaid bin Hubbab. Dari Zaid bin Hubbab, bukan dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin periwayatan yang dia dapatkan ataupun jalur yang dia dapatkan ataupun jalur yang didapat oleh Zaid bin Hubbab ini mungkin bermasalah. Bukan dari Imam Ats-Tsaurinya. Kemudian juga di sini ada perkataan ataupun yang dituliskan dalam kitab Al-Khulasah. Ini maksudnya adalah Al-Khulasah fi Ma'rifatil Hadis yang dituliskan oleh Imam Al-Husain At-Tibi Ad-Dimashqi rahimahullah. Al-Khulasah fi Ma'rifatil Hadis. Perkataan beliau dalam diri seorang perawi yang bernama Ismail bin Ayyash. Beliau bilang begini, wasaqahu Ahmad. Wasaqahu artinya menilai bahwa Ismail bin Ayyash itu orang yang thiqah. Kalau dibilang misalkan dha'afahu, mendhaifkan, menilai bahwa si fulan dhaif. Tapi kalau wasaqahu berarti menilai bahwa si fulan itu adalah si thiqah. Wa Ibnu Ma'in, dan juga ditausikan ataupun dianggap bahwa Ismail bin Ayyash itu adalah seorang perawi yang thiqah, termasuk juga Imam Al-Bukhari rahimahullah fi ahli Syam. Perhatikan, fi ahli Syam, bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Imam Ibn Ma'in rahimahullah, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah, mereka bertiga ini mengatakan bahwa seorang perawi yang bernama Ismail bin Ayyash saat meriwayatkan hadis yang sumbernya adalah dari para perawi yang di Syam, para perawi yang di Damaskus, dinilai bahwa periwayatannya adalah beliau thiqah, seorang yang thiqah. Tetapi saat ada periwayatan yang sumbernya dari daerah-daerah yang lainnya, mereka bertiga ini bilang, tadi siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibn Ma'in, kemudian Imam Al-Bukhari, menilai bahwa seorang ulama yang bernama Ismail bin Ayyash saat meriwayatkan hadisnya
tidak dari ulama-ulama Syam, maka dinilai periwayatannya adalah dhaif. Wa dha'afuhu fil Hijazin. Contohnya adalah mereka bertiga ini mendhaifkan Ismail bin Ayyash saat mendapatkan suatu periwayatan hadis yang sumbernya dari orang-orang Hijaz, dari orang-orang Hijaz. Fayakunu dha'ifan fi hadisi al-Hijaziyin duna ahli Syam. Berarti penilaian ataupun jarahnya ataupun penilaian buruknya tentang hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ayyash, penilaian buruknya sehingga dianggap dhaif itu adalah untuk hadis-hadis yang dia dapatkan dari ulama-ulama Hijaz. Sedangkan kalau dia mendapatkan riwayat hadis yang sumbernya dari ulama-ulama Syam, itu dinilai sebagai suatu hadis yang sahih, ataupun perawinya yang bernama Ismail bin Ayyash itu adalah seorang perawi yang thiqah, seorang perawi yang thiqah. Tadi ingat ya ikhwah, yang dinilai adalah Ismail bin Ayyashnya, bukan ulama Syamnya ataupun bukan ulama Hijaznya. Wa mislu dzalika idza qila huwa dha'ifun fi ahadits sifat masalan fala yakunu dha'ifan fi riwayati ghairiha. Begitupun tentang masalah jarah, yang dinilai jarahnya itu adalah dari satu poin ataupun dari satu sisi tertentu. Misalkan di sini tentang masalah hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibilang bahwa si fulan ini dia saat meriwayatkan hadis yang berkaitan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadisnya adalah lemah. Berarti lemahnya adalah dari segi hadis yang dia bawa, yang dia riwayatkan, yang berisi tentang hadis-hadis sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada hadis yang lain tentang masalah fikih, tentang masalah thaharah, tentang masalah yang lainnya, berarti dimungkinkan bahwa hadisnya adalah hadis yang sahih. Hadis adalah hadis yang sahih. Sekarang perhatikan setelahnya. Lakin idza kana al-maqsudu bi taqyidil jarh daf'a da'wa tawthiqih. Tetapi kalau di sini perhatikan di sini, akan tapi jika yang dimaksud jarh tersebut itu adalah untuk membantah suatu klaim tentang thiqahnya seorang perawi. Perhatikan, kalau maksud dari sebuah jarh itu adalah untuk membantah sebuah klaim tentang thiqahnya seorang perawi. Fi dzalikal muqayyad, dalam batasan tersebut, lam yamna ay yakuna dha'ifan fi ghairihi aidan, maka hal tersebut tidak mencegah kalau si fulan ataupun si perawi tersebut dia juga lemah di bidang yang lainnya ataupun di dalam segi yang lainnya. Artinya begini, kalau seandainya ada seorang perawi dinilai bahwa perawi ini adalah seorang perawi yang thiqah, kemudian ada yang mengcounternya, ada yang membantahnya bahwa si perawi ini dia bukan seorang perawi yang thiqah karena dia itu sering lupa. Misalnya dia sering lupa hadis yang dia bawakan. Dia tidak dhabt dari segi pelafatan hadisnya ataupun dari segi ingatannya, dan kebetulan dia catatannya juga tidak punya. Dia tidak menulis periwayatannya, sehingga saat ada orang menilai bahwa si fulan ini adalah seorang yang thiqah, tapi kemudian dia bukan seorang yang thiqah. Dia bukan seorang yang dhabt karena dia sering lupa. Berarti di sini ya ikhwah, jarah tersebut adalah untuk membantah sebuah klaim tentang kesiqahan orang tersebut ataupun kedobitan orang tersebut. Saat ini kan ada suatu penilaian dari satu sisi. Ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa orang tersebut dia itu juga lemah di bidang periwayatan yang lainnya. Sebagai contoh begini ya ikhwah, misalkan saat ada seorang dia mau ngelamar sebagai anggota TNI, Anda nggak tahu menahu, cuma sekedar pemisalan tentang masalah TNI ataupun pembicaraan, Anda kurang tahu menahu. Kalau seandainya disyaratkan di sana bahwa peserta yang mau untuk ikut tes menjadi seorang TNI, menjadi untuk diuji,
itu harus pandangannya kuat, nggak boleh pakai kacamata misalnya, tidak boleh pakai kacamata. Saat dibilang ini sifon dia kuat pandangannya, kemudian ada orang yang bilang kuat apaan, dia kemarin untuk masukin benang dalam jarumnya aja nggak bisa, berarti dia pandangan matanya nggak kuat. Artinya ini klaim ataupun pengakuan dari satu sisi tentang masalah orang tersebut yang pandangannya kuat, kemudian dibantah oleh orang lain yang mengatakan bahwa pandangan mata orang tersebut itu tidak kuat. Ini tidak menutup kemungkinan bahwa calon TNI ini dia juga lemah di bidang yang lainnya. Misalkan dia nggak bisa baca tulis, masa jadi seorang TNI? Ini dia saat misalkan lari sekitar 1 kilo, dia sudah sakit pinggangnya. Itu juga sebuah kelemahan. Artinya sebuah penilaian ataupun penilaian buruk dari seorang perawi itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada keburukan yang lainnya. Ini yang insya Allah yang dimaksudkan di paragraf yang terakhir dari bab ini. Kemudian yang poin yang jim, ini kita ya ikhwah, ini kitab ini kita sudah berada di pertengahan bagian yang pertama. Ini yang bagian pertama ya ikhwah. Ini oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu dijadikan, ataupun kitab ini itu dijadikan sebagai muqarrar dari sanah ula ats-tsanawiyah. Jadi kitab ini digunakan untuk mengajar SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu sekarang Allahu a'lam kelas berapa? Sekarang 9 kelas 10 Allahu a'lam. Tetapi ini adalah digunakan untuk selevel SMA kelas 1 di ma'ahid ilmiah tentang masalah ilmu mustalah hadis. Sedangkan nanti yang bagian kedua itu untuk digunakan yang kelas 2. Ini dua kemungkinan nanti ya ikhwah. Apakah nanti kita akan menyelesaikan sampai bagian yang kedua, ataukah cukup cuma sampai bagian yang pertama? Ini masih Anda pertimbangkan. Bisa juga nanti kita selesaikan sampai jilid yang kedua, bisa juga cuma jilid yang pertama saja. Nanti semoga insyaallah kita lihat nanti bagaimana. Yang penting kita selesai dulu ini untuk bagian yang pertama insyaallah. Kelas 10 yang sekarang. Jazakumullah khairan Ramadan. Kelas 10 yang sekarang. Berarti kelas yang entah atau SMA mungkin kelas 10. Jazakumullah khairan. Kita tambah sedikit insyaallah ya ikhwah. Kita tambah yang sedikit. Walil jarhi marat. Jadi jarh penilaian buruk dari seorang perawi karena dia memiliki suatu sifat sehingga periwayatannya tertolak. Itu di sini ada beberapa level, ada beberapa tingkatan. A'laha yang paling tinggi, berarti yang paling tinggi ini adalah yang terburuk, yang paling parah. Di sini beliau mengatakan ma dalla ala bulughil ghayah fihi, yaitu suatu jarah yang menunjukkan akan puncak sebuah celaan dalamnya, akan puncak sebuah celaan di dalamnya. Berarti kata-kata nanti ini kalau seandainya diucapkan oleh seorang ulama al-jarh wa ta'dil tentang diri seorang perawi, maka itu adalah celaan yang paling dahsyat, celaan yang paling tinggi. Misalnya kalau seorang ulama jarh wa ta'dil dia bilang bahwa si fulan itu adzabun nas, si fulan itu adalah seorang yang ataupun manusia yang paling bohong, ataupun raja bohong, raja dusta. Ini adalah celaan yang paling tinggi. Au ruknul kadzib, ataupun dia itu adalah pilar dari kebohongan. Kalau pilar ini kan sebuah bangunan, dia tidak akan bisa berdiri tanpa disertai dengan pilar ataupun tanpa disertai dengan tiang. Berarti orang yang diberikan penilaian bahwa dia adalah ruknul kadzib itu adalah penyangga dari sebuah kebohongan. Tsumma ma dalla 'ala al-mubalaghah. Ini ada level di bawahnya lagi.
ma dalla 'al balaghah, yaitu suatu cara yang menunjuk ataupun yang menggunakan bahasa balaghah berlebih-lebihan. Misalkan kadzab, kalau misalkan kadzib adalah orang yang bohong. Tetapi kalau kadzab adalah orang yang sering bohong ataupun tukang bohong. Tukang bohong. Wa wadda', ini pun sama, orang yang banyak memasukkan hadis Rasulullah SAW. Si fulan adalah wadda'ul hadis. Si fulan adalah orang yang banyak memasukkan hadis. Wad dajjal, ini pun sama, dia adalah seorang dajjal ataupun dia adalah seorang pembohong. Dajjal artinya adalah seorang kadzab, seorang bohong ataupun tukang bohong ataupun tukang dusta. Wa azharuha, dan yang paling ringan adalah layin. Layin ini artinya lembek. Ini hadis yang dibawa dia itu adalah hadis-hadis yang lembek. Artinya tidak kuat posisinya. Au sayyul hifdzi, ataupun sifat ini buruk hafalannya, buruk hafalannya. Au fihi maqal. Au fihi maqal ini adalah dalam diri seorang dalam diri si fulan itu ada catatan dari para ulama. Ada ucapan-ucapan, ada pembahasan tentang si fulan. Ada ketidakberesan dalam diri si fulan. Wa baina dzalika maratibu ma'lumatun. Wa baina dzalika maratibu ma'lumatun. Dan di antara ketiga tadi itu, dari a'laha, kemudian pertengahan, kemudian yang agak lain ataupun ashal tadi itu ada ada maratib lagi, ada tingkatan-tingkatan lagi yang diketahui oleh ulama-ulama ahli hadis. Insyaallah cukup sekian ya ikhwah yang bisa kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Insyaallah pekan depan mungkin sebentar satu. Ini mungkin 2 ataupun 3 kali pertemuan insyaallah untuk jilid pertama ataupun bagian pertama dari kitab ini insyaallah khatam. Semua dimudahkan insyaallah. Semoga segala kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukup sekian ya ikhwah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.